Indonesia dalam perdamaian dunia. A. Peran Indonesia dalam perdamaian dunia melalui hubungan internasional. 1. Hakikat perdamaian dunia. Kata damai berarti persetujuan. Sedangkan perdamaian adalah tidak adanya peperangan atau kekerasan. Jadi perdamaian dunia adalah sebuah gagasan kebebasan perdamaian dan kebahagiaan bagi seluruh negara dan atau bangsa. Di sini ada upaya-upaya yang menurut Cipto Mardoyo. Yang pertama melalui pendekatan kultural atau budaya. Setiap negara harus mengetahui budaya tiap-tiap masyarakat negara lain. Jadi kita harus menghormati juga kebudayaan negara lain. Yang B melalui pendekatan sosial dan ekonomi. Yang dimaksud terkait masalah kesejahteraan dan faktor-faktor sosial di masyarakat. C melalui pendekatan politik. Melalui pendekatan budaya dan sosial, ekonomi saja belum cukup efektif untuk mewujudkan perdamaian dunia. Jadi ada juga pendekatan politik dengan adanya campur tangan politik, dalam artian ada agenda politik yang menekankan dan menyerukan terwujudnya perdamaian dunia. Yang D melalui pendekatan religius atau agama. Sebab seluruh agama di dunia pada intinya sama, yaitu mengajarkan tentang kebaikan, menolong sesama manusia, dan cinta perdamaian. Yang kedua ada pengertian hubungan internasional. Secara umum, hubungan internasional adalah suatu bentuk interaksi atau hubungan antar negara yang merdeka dan berdaulat oleh dua negara atau lebih yang mencakup berbagai aspek baik politik, ekonomi, keamanan sosial budaya, dan berbagai aspek lainnya. Jadi hubungan internasional adalah hubungan yang bersifat global yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan. Beberapa pengertian hubungan internasional menurut para ahli dan dokumen. Ini ada Mukhtar Mas'ud, Mukhtar Kusumatmaja, dan UU nomor 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri. Ya, yang intinya ini sama dengan secara umumnya, ini penjelasannya sama. Ketiga, ada macam-macam hubungan internasional. Yang pertama ada kerjasama bilateral, yaitu kerjasama yang dilakukan oleh dua negara. Kerjasama ini biasanya dalam bentuk hubungan diplomatik, perdagangan, pendidikan, dan kebudayaan. Contohnya ini, kerjasama antara ekstradisi bagi koruptor warga negara Indonesia yang lari ke wilayah negara Malaysia. Yang kedua ada kerjasama regional, yaitu bentuk kerjasama antar negara di satu kawasan tertentu. Biasanya dilakukan karena adanya kepentingan bersama baik dalam bidang politik, ekonomi, dan pertahanan. Contoh kerjasamanya ya ini ASEAN dan Uni Eropa atau UE. Yang ketiga ada kerjasama multilateral, yaitu bentuk kerjasama yang melibatkan lebih dari dua anggota negara dan subjek hukum internasional. Sama dengan kerjasama multilateral adalah kerjasama yang dilakukan oleh beberapa negara. Contohnya APEC dan OKI. Adalah tujuan hubungan internasional. Yang pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi setiap negara. Yang kedua, menciptakan rasa saling pengertian antar bangsa dalam membina dan menegakkan suatu perdamaian. Yang ketiga, mencapai kesejahteraan rakyat di dunia. Yang keempat, menjalin hubungan internasional antar negara yang dimiliki. Yang kelima, menjalin kerjasama di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Yang keenam, memenuhi suatu kebutuhan warga negaranya. Yang ketujuh, membuka peluang dalam pemasaran produk dalam negeri ke luar negeri. Yang kelima, asas-asas hubungan internasional. Yang pertama ada asas teritorial, yaitu asas yang didasarkan pada kekuasaan negara atas daerahnya. Jadi artinya masing-masing negara yang memiliki hubungan internasional memiliki kekuasaan penuh pada wilayahnya, baik di darat maupun di laut, sehingga
mereka berhak menerapkan hukum yang diberlakukan di wilayahnya masing-masing. Yang kedua ada asas kebangsaan, yaitu asas yang didasarkan pada kekuasaan negara untuk warga negaranya. Jadi, seluruh elemen warga negara mendapatkan kekuasaannya sendiri dari negaranya masing-masing, seperti mendapatkan perlakuan hukum dari negaranya. Yang ketiga, asas kepentingan umum, yaitu asas yang didasarkan pada wewenang negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi, wewenang yang dimiliki negara berlaku dalam mengatur kepentingan kehidupan masyarakatnya. Ada sarana-sarana hubungan internasional. Yang pertama, diplomasi. Diplomasi diperlukan sebagai sarana untuk memperjuangkan kepentingan nasional dalam hubungan antar bangsa. Kata diplomasi, seluruh kegiatan untuk melaksanakan politik luar negeri suatu negara dalam hubungannya dengan bangsa dan negara lain. Jadi diplomasi adalah suatu alat yang membawa kepentingan negara dalam level tertentu. Diplomasi sebuah negara akan menghasilkan keputusan kerjasama antar negara untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Yang kedua ada propaganda. Propaganda merupakan usaha sistematis yang digunakan untuk memengaruhi pikiran, emosi, dan tindakan suatu kelompok demi kepentingan masyarakat umum. Jadi propaganda bertujuan untuk memengaruhi pendapat dan kelakuan masyarakat atau sekelompok orang sebagai komunikasi satu ke banyak orang. Propaganda memisahkan komunitor dari komunikanya. Adalah ekonomi. Ekonomi merupakan sarana yang cukup penting dalam pelaksanaan hubungan internasional. Ekonomi memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan suatu negara dan dalam hubungan antar negara. Jadi ekonomi itu adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraannya. Seperti yang kita ketahui bahwa manusia memiliki kebutuhan yang tidak terbatas. Kebutuhan yang tidak terbatas tersebut akan berdampak pada terjadinya kelangkaan. Yang D, kekuatan militer. Kekuatan militer dipergunakan untuk mencegah adanya tekanan atau ancaman dari negara lain yang dapat mengganggu kepentingan negara, sehingga hubungan antar negara dapat berjalan dengan lancar. Jadi, kekuatan militer ini kekuatan utama pertahanan negara yang dibangun dan dipersiapkan untuk menghadapi ancaman militer. Yang ketujuh adalah pentingnya hubungan internasional. Yang pertama dapat mewujudkan kepentingan nasional terutama di bidang politik. Yang kedua menjalin persahabatan yang lebih erat dengan negara lain. Yang ketiga memajukan kerjasama aktif dan tukar-menukar bantuan. Yang keempat memelihara dan menciptakan hidup berdampingan secara damai dan adil. Yang kelima mencegah dan menyelesaikan konflik. Yang keenam mengembangkan cara penyelesaian masalah secara damai melalui perundingan dan diplomasi. Yang kedelapan, politik luar negeri Indonesia dalam hubungan internasional. Politik luar negeri Indonesia mempunyai asas yaitu bebas aktif. Bebas artinya tidak memihak pada kekuatan-kekuatan yang pada dasarnya tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Jadi, negara Indonesia tidak memihak salah satu blok kekuatan yang ada di dunia. Kalau yang aktif artinya tidak pasif atas kejadian-kejadian internasional, melainkan aktif menjalankan kebijakan luar negeri. Aktif yang dimaksud ini adalah dalam menciptakan perdamaian dunia. Politik luar negeri Indonesia selain bersifat bebas dan aktif juga mempunyai sifat-sifat berikut. Yang pertama, anti-imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk manifestasinya dan ikut serta menjelaskan ketertiban dunia. Yang dimaksud dari anti-imperialisme di sini, jadi anti-imperialisme ini yang dimaksud adalah perjuangan untuk menghapuskan penindasan bangsa atas bangsa lain, sekaligus sebuah perjuangan untuk menciptakan syarat-syarat bagi kemajuan suatu bangsa.
Yang B. Mengabdi kepada kepentingan nasional dan amanat penderitaan rakyat. Yang adalah poin B, yaitu peran Indonesia dalam perdamaian dunia melalui organisasi internasional yang bertujuan untuk menciptakan perdamaian dunia dalam lingkup hubungan internasional. Yang pertama di sini ada hakikat organisasi internasional, yaitu suatu bentuk dari gabungan beberapa negara atau bentuk unit fungsi yang mempunyai tujuan bersama mencapai persetujuan yang juga merupakan isi dari perjanjian. Di sini ada banyak tokoh hukum yang memberikan pendapat tentang pengertian organisasi internasional, yaitu tokohnya ada D.W. Bowen, Daniel S. Cheever, dan Haviland. Ada Bower Mauna, J. Parir, Pasal 57 Piagam PBB. Ini semua organisasi internasional yang dimaksud ya sama seperti hakikat organisasi internasional. Yang kedua, ada tujuan organisasi internasional, yaitu dibagi menjadi tujuan umum dan ada tujuan khusus. Tujuan umumnya yaitu untuk mewujudkan dan memelihara perdamaian dunia. Yang kedua, mengatur serta untuk meningkatkan kesejahteraan dunia maupun negara anggota. Tujuan khususnya untuk menjadikan organisasi internasional sebagai wadah forum atau alat untuk mencapai suatu tujuan bersama yang merupakan karakteristik tiap organisasi. Jika ada peran Indonesia dalam organisasi internasional, di sini ada 4 organisasi. Yang pertama, peran Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Yang dimaksud PBB di sini adalah organisasi yang menghimpun negara-negara di dunia untuk mewujudkan perdamaian dunia dan mengadakan hubungan kerjasama antar negara anggota untuk mencegah meletusnya Perang Dunia Ketiga yang mana tidak diinginkan oleh seluruh umat manusia. Pada tahun 1945, PBB didirikan untuk menggantikan Liga Bangsa-Bangsa yang gagal dalam rangka untuk memelihara perdamaian internasional dan meningkatkan kerjasama dalam memecahkan masalah ekonomi, sosial, dan kemanusiaan internasional. Dan PBB ini juga bersifat global. PBB dibentuk pada tanggal 24 Oktober 1945 yang diprakarsai oleh 5 negara, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Uni Soviet atau Rusia, Tiongkok, dan Prancis. Ada peran Indonesia di Konferensi Asia Afrika atau KAA yang diselenggarakan di Bandung pada tanggal 18 sampai 24 April 1955. Tujuannya yaitu yang pertama menghapus diskriminasi ras dan kolonialisme. Yang kedua, meninjau kedudukan Asia Afrika serta rakyatnya. Yang ketiga, meninjau masalah-masalah hubungan sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Yang keempat, memperbesar peranan Asia Afrika di dunia dan ikut serta mengusahakan perdamaian dunia. KAA adalah salah satu sarana bagi Indonesia untuk mewujudkan perdamaian dunia. Di sini ada perannya. Yang pertama, salah satu pemrakarsa diselenggarakannya KAA. Indonesia ikut serta dalam 2 konferensi yang mendahului penyelenggaraan KAA, yaitu Konferensi Kolombo dan Konferensi Bogor atau Konferensi Pancanegara III. Yang kedua, menjadi tuan rumah Konferensi Asia Afrika. Yang ketiga, panitia Konferensi Asia Afrika. Yang keempat, pendiri Museum Konferensi Asia Afrika. KAA ini berpengaruh sangat besar dalam upaya menciptakan perdamaian dunia dan mengakhiri penjajahan di seluruh dunia secara damai, khususnya di Asia dan Afrika. Adalah organisasi yang ketiga, yaitu Gerakan Non-Blok atau GNB. Organisasi GNB didirikan pada tanggal 1 September 1962. Tujuannya yang pertama, mengembangkan rasa solidaritas di antara negara anggota. Yang kedua, turut serta meredakan ketegangan dunia. Yang ketiga, membendung pengaruh negatif baik dari blok barat maupun blok timur ke negara-negara anggota Gerakan Non-Blok. Adapun peranan Indonesia dalam Gerakan Non-Blok, yang pertama adalah Indonesia menjadi salah satu negara yang memprakarsai pendirinya Gerakan Non-Blok yang diwakili oleh Presiden Soekarno.
Yang kedua, Indonesia pernah menjadi pemimpin gerakan non-blok pada tahun 1991. Yang ketiga, penyelenggara KTT 10 gerakan non-blok. Yang keempat, memecahkan masalah-masalah dunia berdasar pada asas keadilan. Ini adalah organisasi yang keempat, yaitu ASEAN atau Association of Southeast Asian Nation. ASEAN ini merupakan suatu perhimpunan kerjasama regional bangsa-bangsa di kawasan Asia Tenggara. ASEAN ini didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, yang diprakarsai oleh 5 menteri luar negeri, yaitu Indonesia diwakili oleh Adam Malik, yang kedua Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Razak, yang ketiga Thailand diwakili oleh Tanat Koman, yang keempat Filipina diwakili oleh Narcisco Ramos, yang kelima Singapura diwakili oleh S. Rajaratnam. ASEAN ini bukan organisasi formal yang pertama di Asia Tenggara. Yang dimaksud formal di sini berarti ini tidak resmi. Di sini ada beberapa organisasi yang didirikan sebelum ASEAN terbentuk sebagai berikut. Yang pertama, pada tahun 1961 di kawasan Asia Tenggara didirikan ASA. ASA ini didirikan oleh 3 negara, yaitu Thailand, Filipina, dan Malaysia. Organisasi ini bertujuan untuk menjalin kerjasama dalam bidang sosial dan budaya. Yang kedua adalah organisasi yang didirikan ASEAN ini pada tahun 1963. Malaysia, Filipina, dan Indonesia mendirikan sebuah organisasi yang diberi nama MAPILINDO. Terbentuknya ASEAN didasari oleh kepentingan dan masalah bersama di Asia Tenggara. Dengan terbentuknya ASEAN akan memperkukuh ikatan solidaritas, terciptanya perdamaian dan kerjasama yang saling menguntungkan di antara negara-negara di Asia Tenggara. Kerjasama ASEAN ini meliputi bidang ekonomi, sosial, dan budaya dan politik. Ini Indonesia juga berperan dalam bidang kehidupan di lingkup Asia Tenggara. Yang pertama, peran dalam bidang politik, yaitu dengan menerapkan demokrasi dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam dunia berpolitikan. Kedua, peran dalam bidang sosial dan budaya, yaitu Indonesia turut andil untuk memberikan bantuan bersama negara ASEAN yang lainnya jika terjadi musibah di negara lain. Yang ketiga, peran dalam bidang ekonomi. Hal ini dapat terlihat dari kemampuan Indonesia untuk bertahan dari krisis ekonomi yang lebih besar di tahun 2008. Jika krisis ekonomi 1997 hanya berdampak ke negara-negara Asia, krisis ekonomi 2008 menerjang hampir seluruh negara di dunia. Pada peran dalam bidang industri, Indonesia memiliki peranan yang cukup besar dalam bidang industri. Tingkat ASEAN cukup besar. Peran tersebut diprakarsai oleh Kadin atau Kamar Dagang dan Industri. Kadin ini adalah lembaga swasta yang bersama-sama dengan pemerintah berkecimpung dalam bidang perdagangan dan industri. Usaha kerjasama pihak swasta ASEAN telah dimulai sejak tahun 1978, yaitu berdirinya ASEAN Banking Council atau ABC di Singapura. Hal ini bertujuan untuk mempermudah sistem pendanaan dan pembayaran perdagangan.